Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar kisah tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Karena mereka terkurung di dalam gua, hampir kehabisan oksigen, gak tahu jalan keluar, gelap, akhirnya ketiga-tiganya pasrah dan salah satu di antara mereka berinisiatif berdoa. Yang pertama bilang, "Ya Allah, saya punya ibu yang udah tua dan saya selalu berbakti kepada ibu saya. Saya tidak pernah mengecewakan ibu saya. Saya selalu menunaikan hajat dan keperluan ibu saya. Seandainya engkau ridho dengan apa yang saya lakukan, yaitu berbakti kepada orang tua, maka selamatkanlah kami dari gua ini ya Allah." Tiba-tiba pintu gua terbuka, ada sedikit celah, sehingga masuklah udara, mulai merasa nyaman. Tapi belum bisa keluar, soalnya celahnya kecil. Terus orang yang kedua bilang, "Ya Allah, saya punya seorang pembantu yang saya selalu memberikan gaji atau upah kepada dia sebelum keringatnya kering. Hingga suatu saat pembantu saya pulang dan belum sempat mengambil gaji, jadi gajinya saya simpan. Tapi ditunggu-tunggu gak datang-datang, akhirnya daripada disimpan aja gak produktif, gajinya itu saya pakai untuk membeli seekor domba kecil. Mungkin kurang lebih harganya 500.000 lah, domba yang masih kecil. Ternyata domba itu sehat, beranak pinak, sampai jumlah domba itu bertambah menjadi memenuhi 1 lembah. Kurang lebih dari 100. Yang awalnya cuma domba kecil, sekarang berkah bertambah menjadi lebih dari 100 domba. Berapa tuh? 1 domba berapa? Ada tukang domba? 1 domba 2 jutaan lah ya. Sebutlah yang sehat 2 juta. 100 berarti 200 juta, dan itu 1 lembah pasti lebih dari 100 domba. Kan jadi ujian tuh kalau sebanyak itu. Kalau cuma 1 domba dikasih ke orang masih ikhlas. 10 domba agak mikir, 100 domba kayaknya berat banget untuk bisa ikhlas. Apalagi kita yang ngerawat segala macam. Ternyata dombanya itu beranak pinak cepat sekali sampai memenuhi lembah. Tiba-tiba pembantu itu datang dan bilang, "Tuan, saya yang dulu kerja di sini." "Oh ya, masih ingat saya juga." "Ya, saya dulu kayaknya belum ngambil gaji ya." Ya, belum ngambil, emang saya simpan." "Ya boleh saya ambil sekarang?" "Oh ya, silahkan ambil domba yang ada di hadapan kamu." Dia lihat domba yang banyak. "Yang mana Tuan?" Dia cari domba yang kecil gitu. Perasaan dia gajinya hanya bisa untuk beli 1 ekor domba. "Ya semua itu, yang 1 lembah ini." "Ya." "Tuan main-main, ini mah bahasa saya gimmick." "Tuan main-main, enggak. Saya mah pembantu Tuan, bukan direktur, bukan manajer yang gajinya bisa beli domba banyak. Yang gaji saya itu cuma bisa dipakai beli 1 ekor domba kecil." Kata tuannya, "Memang saya beli seekor domba kecil, tapi dengan seizin Allah dia berkah bertambah sampai akhirnya menjadi domba yang sangat banyak seperti di hadapan kamu. Sekarang ambillah semuanya, ini hak kamu." Nggak ada satupun yang tersisa, diambil semuanya. Dan orang ini tetap ikhlas, nggak pernah, tega ya ternyata, perasaan cuma basa-basi doang, masa sih dia rela gitu. Nah artinya ini orang ikhlas banget. Terus dia bilang, "Ya Allah, seandainya engkau redho dengan apa yang saya lakukan." Amalan kayak gini itu disebut dalam Islam dengan istilah wafa. Wafa itu menyempurnakan hak orang lain. Jadi nggak ada yang dicurangin sama sekali. Ibaratnya kalau seorang suami yang wafa kepada istri itu, kalau kebutuhan rumah tangganya sebulan 5 juta, suaminya ngasih 7 juta, berarti itu wafa. Jadi suami-suami yang wafa itu memberikan lebih dari kebutuhan sebelum
kalau bahasa pekerja mah sebelum keringatnya kering. Ini namanya wafat. Kayak misalnya ada yang kerja di rumah kita, tukang gitu ya, benerin apa gitu, yang kalau dia kerja sehari gajinya 60 ribu, tapi karena cuma setengah hari, kita mau ngasihnya 30 ribu. Karena seseorang yang punya sifat wafat, dia nggak tega ngasih 30 ribu, udah aja 100 ribu deh gitu. Kerja sehari aja 60 ribu nih, kerja setengah hari dikasih 100 ribu. Ini berarti wafat, lebih dari yang harusnya. Dan Allah itu punya sifat wafat. Kalau ngasih kepada hambanya itu nggak pernah kurang, nggak pernah pas, pasti lebih. Makanya pahala ibadah kita itu minimal 10 kali lipat. Itu minimal, nggak ada yang kurang dari 10. Kalau dosa sesuai dengan amalan, kalau pahala minimal 10 kali lipat. Dan Allah karena beliau zat yang maha wafat, cinta kepada orang yang wafat. Sehingga orang ini bilang, ya Allah, seandainya engkau ridho dengan sifat wafat saya, selamatkanlah kami dari gua ini. Terbuka lagi secelah, tapi belum bisa keluar orang. Orang yang ketiga bilang, ya Allah, saya pernah terhindar dari perbuatan zina gara-gara saya takut kepadamu ya Allah. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya, by the way, dia tuh jatuh cinta sama seorang cewek, seorang gadis cantik. Cuma si gadis itu gak cinta sama dia. Sedih banget ya. Dia cinta sama seorang gadis, gadis itu tidak cinta karena mungkin dia biasa aja penampilannya. Sampai suatu saat gadis itu butuh pertolongan dia dan tidak bisa minta tolong kecuali kepada dia. Datang minta tolong, Kang, saya lagi punya masalah besar nih gitu. Masalah apa Neng? Disebutin masalahnya. Dan saya minta tolong banget, tolong bantu saya dalam masalah ini. Kalau enggak saya bisa bahaya nih, celaka gitu. Akhirnya karena si laki-laki ini sangat cinta kepada gadis itu, dia kasih syarat. Oke, Akang akan nolong, tapi Neng harus janji sama Akang. Janji apa Akang? Nah gitu deh. Kalau bahasa sekarang, setelah selesai semuanya nanti kita check in. Kan mikir, tapi gak ada pilihan lain. Ya udah Kang, gak apa-apa gitu. Nah terpaksa si perempuan ini memenuhi keinginan laki-laki tersebut. Berjanji akan melakukan zina. Ditolonglah tuh, ditolong. Setelah semuanya selesai ditolong, hari ketika dia menagih janjinya, perempuan itu pun datang ke rumah laki-laki tadi. Udah ada di dalam kamar berdua, tiba-tiba laki-laki itu mendekat kepada si perempuan. Saat dia sudah mendekat, perempuan ini menitikkan air mata dan mengatakan, ya fulan, ittaqillah, wahai fulan, takutlah kamu kepada Allah. Langsung dia tersentak, dia lari dari rumah itu, dia menjauh sejauh-jauhnya dan ingin terhindar dari hawa nafsunya. Sehingga selamatlah mereka berdua dari perbuatan zina. Ya Allah, kata dia, seandainya engkau redha dengan apa yang saya lakukan, selamatkanlah kami dari gua ini. Terbuka lagi secelah, akhirnya mereka bertiga bisa keluar dan selamat. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Ini kisah bukan kisah fiksi, tapi kisah nyata dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira pelajarannya buat kita? Salah satu pelajaran dari kisah tadi, ternyata amal-amal soleh kita itu yang kita lakukan sekarang itu akan jadi pertolongan Allah atau jalan bagi datangnya bantuan Allah di masa yang akan datang. Amal soleh kita itu adalah jalan keluar dari masalah-masalah kita yang akan datang. Amal soleh kita sekarang adalah obat ketika kita besok sakit. Amal soleh kita sekarang adalah rezeki ketika besok kita kekurangan. Amal soleh kita hari ini adalah makanan ketika besok kita kelaparan. Sehingga makin banyak amal soleh kita, makin besar jalan keluar yang Allah berikan dalam setiap masalah kita. Kalau kayak tadi, amal solehnya cuma satu, berbakti pada ibu, terbuka tuh jalan. Atas kesempitan mereka, kebuntuan masalah mereka, terbuka celahnya, tapi belum bisa keluar. Paling-paling bisa bernafas, udaranya udah masuk, udah ada oksigen. Amal yang kedua terbuka lagi, amal yang ketiga akhirnya bisa keluar. Jadi makin banyak amal soleh yang kita lakukan,
makin besar juga jalan keluar yang Allah sediakan kalau nanti suatu saat kita punya masalah.